Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 1 SD Kedaung Kali Angke 05 pagi yang soleh dan solihah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di masa pandemi ini, walaupun kita belum bisa tatap muka, namun kalian harus tetap semangat belajarnya. Ya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Aku Cinta Al-Quran. Aku Cinta Al-Quran bersama Pak Ahmad Ijudin. Mari kita melakukan pembiasaan. Sebelum belajar, kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cinta Al-Quran. Aku suka membaca Al-Quran. Al-Quran kitab suci umat Islam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, tulisan SAW, Nabi Muhammad SAW-nya dibaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Islam harus cinta kepada Al-Quran. Wajib hukumnya bagi umat Islam cinta Al-Quran. Kalau kita sudah cinta Al-Quran, maka kita akan suka membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin anak-anak kelas 1 sekarang sudah ada yang bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah. Atau masih ada yang ngaji Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6, ataupun ada yang sudah membaca juz amma. Jangan berkecil hati. Belajar Iqra harus tetap semangat, harus tetap rajin. Karena dengan kita belajar Iqra, itu adalah salah satu langkah supaya kita nanti bisa membaca Al-Quran. Dari belajar Iqra, lama-kelamaan, ketika sudah lancar baca Iqra, nanti kita akan mudah untuk membaca Al-Quran. Jadi yang masih ngaji Iqra, baik Iqra 1, 2, sampai Iqra 6, tetap harus semangat ngajinya. Nanti setelah hatam Iqra-nya, bisa lanjut ke baca Al-Quran. Pelajaran kita yang pertama yaitu membaca basmalah. Ayo membaca basmalah. Apa sih basmalah itu? Basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Atau bahasa Arabnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada yang bilang mari sama-sama kita mulai acara hari ini dengan pembacaan basmalah. Nah, artinya kita disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap kita melakukan kegiatan harus dimulai dengan membaca basmalah. Baik sebelum makan, sebelum belajar, sebelum menulis, sebelum mengaji, sebelum berpergian, sebelum masuk rumah,
ataupun ketika kalian mau pakai baju, semua perbuatan baik harus dimulai dengan membaca basmalah. Kenapa harus selalu membaca basmalah? Nah, jadi pertanyaan, kenapa sih Pak harus membaca basmalah mulu sebelum mulai kegiatan? Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan membaca basmalah maka tidak mendapat keberkahan. Jadi ketika kita mau mulai melakukan kegiatan harus dimulai dengan basmalah supaya kita mendapat keberkahan, supaya kebaikan yang kita dapat semakin melimpah. Kalau kita tidak membaca basmalah, kebaikan akan berkurang. Dan juga dengan membaca basmalah kita akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah meridhoi perbuatan kita, maka kita akan semakin mudah melakukan kegiatan tersebut. Seperti contohnya ketika kita mau belajar, kita baca basmalah dulu. Maka ketika kita belajar akan dipermudah oleh Allah. Kita akan mudah paham, mudah mengingat. Nah, jadi mulai sekarang harus dibiasakan membaca basmalah ketika kita mau memulai kegiatan. Segala perbuatan baik hendaklah dimulai dengan membaca basmalah. Tapi jangan membaca basmalah untuk perbuatan yang jelek atau perbuatan yang tidak terpuji. Seperti kalian misalkan mau mencuri, baca basmalah dulu biar diridhoi. Nah, itu salah. Karena mencuri itu sudah dosa. Membaca basmalah untuk perbuatan yang jahat itu juga dosa. Tidak boleh ya. Jadi ingat, harus selalu membaca basmalah sebelum melakukan perbuatan baik. Sikapku, sebelum memulai kegiatan, aku selalu membaca basmalah. Nah, selanjutnya setelah kita belajar basmalah, kita akan belajar surat Al-Fatihah. Tapi sebelum itu, kita akan belajar tepuk tangan Islami, yaitu tepuk Al-Fatihah. Sudah ada yang tahu belum nih tepuk Al-Fatihah? Ya, Bapak akan kasih tahu. Begini bunyinya. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, seperti itu tepuk Al-Fatihah. Bisa kalian praktekkan masing-masing. Dan nanti Bapak minta kalian praktekkan di rumah masing-masing ya. Nadanya seperti tadi, tepuk Al-Fatihah. Nah, begitu sampai akhir. Nah, dalam tepuk Al-Fatihah ini kita bisa tahu bahwa Al-Fatihah adalah surat ke-1 atau surat pertama di dalam Al-Quran. Ketika kalian buka Al-Quran di halaman paling awal, ketemu surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah adalah surat ke-1. Lalu juga kita bisa tahu arti Fatihah itu apa sih? Nah, Al-Fatihah artinya pembukaan. Terus ada yang nanya lagi, Al-Fatihah jumlahnya berapa? Al-Fatihah jumlahnya berapa? Jumlah ayatnya berapa, Pak? Nah, jumlah ayat Al-Fatihah ada 7 ayat. Jumlahnya 7 ayat. Gitu. Lalu ada yang nanya lagi, Al-Fatihah diturunkan di mana, Pak? Nah, di sini ada lagi, diturunkan di Mekah. Nah, kita jadi tahu info-info tentang surat Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah adalah surat pertama. Lalu arti Al-Fatihah adalah pembukaan. Lalu jumlah ayat surat Al-Fatihah yaitu ada 7 ayat. Lalu Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Kita lanjut. Nah, mari kita simak bersama. Setelah tadi kita belajar basmalah, tepuk Al-Fatihah, nah sekarang kita belajar
Fatihahnya ya. Kita belajar baca dulu. Simak dengan seksama. Bapak akan membacakan surat Al-Fatihah. Kalian dengarkan dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, seperti itu tadi contoh pelafalan surat Al-Fatihah. Nah, Bapak kasih informasi. Setelah kita membaca Al-Fatihah, disunahkan juga membaca Amin. Walaupun orang lain yang membaca, kita disunahkan juga baca Amin. Nah, seperti itu tadi contohnya. Nanti silakan kalian di rumah membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Tentu dengan dibimbing oleh orang tua kalian atau kakaknya, boleh sambil didengarkan. Nah, untuk tugas pelajaran hari ini, yang pertama, hafalkan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Tentu kalian sudah pada hafal surat Al-Fatihah. Nanti Bapak minta dibuat rekaman kalian membaca surat Al-Fatihah. Tapi Bapak minta kalian bacanya satu ayat ya, pelan-pelan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan buru-buru. Pelan-pelan aja bacanya. Lalu tugas yang kedua, tulis tepuk Al-Fatihah di buku catatan agama Islam. Nanti ditulis, kalau sudah tulis nanti difoto, kirimkan ke Pak Judin. Itu tadi tugasnya. Pertama, hafalkan surat Al-Fatihah, direkam, kirim ke Pak Judin juga, dan juga tulis tepuk Al-Fatihah. Nanti tulisannya difoto dan dikirim ke Pak Judin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian bacaan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kalau ada yang belum paham atau belum mengerti, silakan japri ke Pak Judin. Sekian, terima kasih.